panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada kehadiran seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya saya memohon kesediaan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan atau yang mewakili untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh founder Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Daripada capek ya. Dalam hal ini Kakanda Irfan Syaputra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, pertama-tama para instansi dinas yang telah hadir, dan yang saya hormati para dewan juri, dan tak lupa pula para duta-duta maupun alumni dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan yang saya banggakan. Dengan rasa syukur dan bangga, kita dapat berkumpul dan dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik, sehingga kita dapat mewujudkan generasi muda berprestasi. Tujuan kita di sini untuk mengadakan pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan, yang dimana membentuk karakter para pelajar untuk lebih berprestasi di tingkat kabupaten maupun Sulawesi Selatan hingga di seluruh Indonesia atau tingkat nasional nanti. Dan tentunya harapan kita ke depannya, para finalis, para adik-adik sekalian, ayo berikan yang terbaik. Juara bukanlah satu tembok untuk penghalang kalian. Jadikan kegagalan itu, jika tidak juara, jadikan kegagalan itu menjadi batu loncatan kalian, fondasi untuk kalian untuk dapat berprestasi lagi ke depannya. Dan tentunya terima kasih juga yang saya ucapkan para sponsor yang telah mendukung acara ini, karena tanpa adanya sponsor acara ini tidak akan terlaksana dengan baik. Dan tentunya yang saya hormati juga para pendukung maupun dari wakil dari sekolah-sekolah, para finalis yang telah hadir pada sore hari ini. Jadi buat adik-adik yang di belakang, jangan nervous, tampilkan yang terbaik. Siapa yang juara, itulah yang terbaik. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Dr. Anda Haji Moulis Malajareng MM. Dengan hormat disilakan. Dokter Anda atau Dokter Andes? Iya, ini pembawa acaranya. Ustaz Lematur. Dokter Andes, bukan Dokter Andes. Sto itu MC-nya itu Dokter Andes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah. Pada hari ini saya kira kita sangat bergembira di tempat ini, meskipun ya dimaklumi kalau ada proses saya masih setia menunggu sampai bukan. Meskipun saya hadir tadi jam 12 pagi pun tidak salah, tapi ini karena bagi anak-anak tercinta, putra putri terbaik kita, orang tua harus biasa jelas harus menunggu untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, mantap. Baik, sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Kepala Dinas, beliau menyampaikan salam hormat kepada kita semua dan sekaligus permohonan maaf. Sedianya beliau telah mengagendakan untuk hadir di tempat ini, namun karena ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya kegiatan ini, sehingga beliau mengamanatkan kepada saya untuk memberikan beberapa pokok-pokok pikiran untuk acara ini. Tentunya yang kami hormati dan kami banggakan ini Adinda, mana dia di depan ini, founder Yayasan Pemuda Berprestasi Indonesia. Yang kami hormati para pendamping, yang kami hormati tentunya para dewan juri, yang terkhusus panitia pelaksana dan para sponsor. Yang terkhusus ini lebih khusus lagi adalah anak-anakku peserta putra putri terbaik oleh kota yang ikut dan didampingi oleh seorang tuanya. Ini saya orang tuanya, cara-cara bagaimana untuk tampil. Alhamdulillah wasyukurillah, tentunya kita patut panjatkan kepada Allah SWT oleh karena kesempatan rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini tidak lain untuk mengikuti suatu momen acara yang sangat bergengsi, sangat penting kita hadiri dari untuk anak-anak kita, putra putri terbaik untuk di Selatan. Tidak banyak saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya mendengar tadi laporan tadi dari panitia yang sempat hadir pada kesempatan ini baru 11 kabupaten. Ya, 11 kabupaten. Saya berharap ke depannya, insya Allah tahun depan atau tahun 2023, tolong Pak Irfan bersama seluruh teman-teman silakan datang ke kantor, kita berkoordinasi, kami gerakkan teman-teman SMP SMA Selatan. Kami punya perwakilan dan para calon kita sudah kota 12, 1 12, 24 dari kota. Kami juga punya tugas fasilitasi pendidikan dasar SD dan SMP, dan kami akan segera menggerakkan teman-teman ke kota untuk turun meramaikan kegiatan ini. Ini adalah ajang prestasi yang luar biasa. Kalau di tingkat kita ada namanya keberbakat seni dan keberbakat olahraga. Ini dihargai prestasinya, dapat sertifikat dan bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi. Saya kira ini suatu hal yang sangat positif ketika anak-anakku mau lanjut sekolah, terutama dari SMP, ada namanya prestasi. Jadi prestasi itu ada sertifikat. Kalau ini ada sertifikatnya, bagi salah satu indikator
untuk bisa memilih sekolah yang diinginkan. Oleh karena itu, kalau tempat ini insya Allah ada Irfan, silakan datang kantor, tetap pertama sertifikatnya. Kita agendakan sertifikat sekolah diterbitkan sehingga anak-anak semua bisa mendapatkan sertifikat untuk berlanjutan. Yang kedua, saya ingin sampaikan bersama ini mewakili pemerintah Selatan, tentunya sekarang ini Bapak Gubernur Selatan sangat konsen ke bidang pendidikan. Sekali lagi, Bapak Gubernur kita yang baru ganti kemarin menjadi Gubernur Selatan, Gubernur termuda di Indonesia, Anies Sudirman Sulaiman, sangat konsen ke bidang pendidikan dan terjun langsung ke bidang pendidikan. Oleh karena itu, kami atas nama Pemerintah Selatan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya mohon ibu tadi, mana ibu tadi yang sempat saya bicara tadi, yang yayasan, saya kira ini bu dilanjutkan program ini, jangan berhenti meski upah itu apa, kita lanjut dan insya Allah kita akan coba nanti laporkan ke pimpinan, mudah ada apresiasi untuk pimpinan untuk anak-anak yang telah berhasil. Sekali lagi, jaga sportivitas, panitia, dewan juri, yang terbaik tetap yang terpilih. Sekali lagi, yang terbaik, perwakilan kabupaten kota itulah yang kita pilih. Sehingga mulai dari awal, lomba-lomba seperti ini nilai sportivitas tetap menjadi tinggi. Sehingga anak-anak kita jangan karena ada kecewa merasa ditangkap benar baik, nah bukan terpilih karena ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu sekali lagi mulailah sekarang pupuk untuk anak-anak kita, bina anak-anak kita menjaga nilai sportivitas dan jujur. Saya kira harapan kami kepada kita semua. Nah saya kira ini orang tua tidak sudah kemudian anaknya lagi tampil dan sudah waktunya, sudah luar biasa menunggu. Saya kira dengan sesi kita semua, marilah kita sama-sama membuka acara pemilihan putra putri Kuta Pelajar Selatan tahun 2022 secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para orang-orang yang terhormati yang telah membawakan sambutannya untuk kita semua. Nah, berikutnya sebelum kita melaju ke acara berikutnya, kita bakalan menyebutkan sponsor-sponsor yang telah mensupport kegiatan kita pada hari ini. Betul sekali Kak, dan tentunya kita sangat berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Universitas Ciputra, Universitas Islam Makassar, Dan Wardah Kosmetik, ada Holland Bakri, dan ada juga Batikta, ada Matahari App Store, dan juga Fresh Clinic, dan juga ada Chills. dan Lulur Hitam by Vira. Wow, tentunya acara kita pada siang hari ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sponsor dan dukungan. Oke, sebelum kita melaju dan melihat performa yang sangat luar biasa dari para finalis kita, Betul. sebelumnya kita bakalan melihat para dewan juri yang akan menilai seluruh finalis untuk siapa yang akan menjadi penerus dan pemenang Iya, betul tentunya. banget. Nah, Tanpa inilah dia. berlama-lama lagi nih Kak. Mungkin kita langsung panggilkan aja. Oke. Dewan juri yang pertama kita ada Kak Sofian Fadki. Inilah dia. Juri kita yang pertama ada Sofian Fadli, bintang Pantura 3.
Pelajar. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Next, dengan juri yang terakhir ada Kakaknya Aziz Lasabe. Kasus Lasabe itu merupakan pengelola program Komisi Penanggung Jawab AIDS Kota Makassar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dewan juri kita. Wow, tentunya para dewan juri kita pada hari ini tentunya sangat hebat-hebat ya Kak. Benar banget Kak. Oke. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan melihat ternyata ada satu lagi juri kita. Tentu salah satu juri kita yang satu ini adalah juri yang tercantik dari ketiga dewan juri yang ada di depan kita saat ini. Wow, siapa tuh dewan Kak? juri itu? Iya. Mari kita sambut dewan juri terakhir kita dari Putri Remaja Indonesia 2021. Wow, sangat cantik sekali ya. Menggunakan gaun berwarna merah dan gold. Tentu saja sangat indah menawan hari ini. Ya, betul banget. Dan mereka lah yang akan menentukan siapa yang akan menduduki sebagai pemenang di ajang pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Tanpa menunggu lama-lama lagi, Ya, langsung saja kita akan menyaksikan performance atau opening dance dari all finalis pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Kita
Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk all finalis pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Sangat luar biasa gaun-gaun yang dikenakan begitu cantik dan indah ya. Betul banget nih Kak, dan tentunya para putra tentunya itu menggunakan jas-jas yang sangat glamor ya Kak. Dan juga wanita-wanita yang mengenakan gaun yang bertema etnik yang sangat indah. Betul banget. Betul banget. Dan tahun pula kita mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada sponsor kita. Ada Universitas Ciputra, Ada Universitas Islam Makassar, ada Wadah, dan ada Holland Baker, ada Batikta, dan ada Matahari, ada Fries Clinic, dan juga Jills. dan yang terakhir ada Lur Hitam by Vida Pabrik. Wow. Wow, next kita bakalan menyaksikan apa lagi nih Kak kira-kira? Apa tuh kira-kira? Tentu saja kita akan menyaksikan opening number dari all finalists Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Iksan awal 17 tahun Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Sudah jauh 16 tahun Bumi lagi pada Tanah Toraja. Sultan Taufik 12 tahun Kota Daeng Makassar. Reski Ramadhani 17 tahun Bumi Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Tabe Muhammad Reski 18 tahun Buta Bersejarah Goa. Dengan labu asoy di tengah dan terang. Syawal lihat 13 tahun Kota Pelajar Kabupaten Bogor. Rengga Arya Tirta 15 tahun Kota Daeng Makassar. Wira Madani Putri 15 tahun Kabupaten Bulukumba Buta Pandita.
Agil Mupli, 17 tahun, Buta Berjaya, Gol! Andi Geda Shiva, 15 tahun, Buta Wanita Lobi Kabupaten Bulukumba, mari separakan tangan di bawah. Rizal Galuh Saputra Arifin, 16 tahun, Buta Salwam, Maro! Siti Nurmina, 16 tahun, Buta Pantranuangku, Kabupaten Takalar. Fondra Adira Zada, 16 tahun, Bumi Laki Madana, Kabupaten Toraja. Pauline Indri Ratna Saka, 17 tahun, Negeri Tasawan, Toraja Utara. Bisa Nova, 16 tahun, Bumi Pontiku, Toraja, Utara! Mutia Saliha, 15 tahun, Bumi Pandrita Lembi, Bulukumba, Pesona Tanpa Batas. Zulfikar, 16 tahun, Buta Pandita Lobi, Kabupaten Bulukumba. Andi Siti Paradila, 15 tahun, Buta Bersejarah, Goa. Tabe Andi Mampedang Mama Sesu, 15 tahun, Buta Berjaya, Goa. Nur Fauzia Ramadhani, 15 tahun, Kota Daeng, Makassar.
Muhammad Sabir 17 tahun buta bersejarah gelar. Fatimah Azhar 15 tahun Buta Teratea Jeneponto. Lere Bulu dan Lere Abdiasa. Saya Yosua Rich Afia Amadi 13 tahun, kota berada Kabupaten Bone.
tahun, kota kita Parepare. Nurul Fadila Sultan, 15 tahun, Bumi Lasmitra. Tabe Muhammad Syafiq Faresi, 16 tahun, Kabupaten Pindrang, Bangka Lagoda Sawito. Dwi Nadila Azahra, 16 tahun, Bumi Lasmitra. Wow, itu Nini sir. Itu Nini sir. Andi Galung Astaki, 17 tahun, Buta Pandrita Lobi, Kabupaten Bulukumba. Suryanti, 17 tahun, Buta Salimbangan, Kabupaten Maros. Bone. Vicky Rahman Syah, 14 tahun, Buta Salimbangan, Maros. Bukan doma, ada dong. Saya Indonesia Pramudari, 13 tahun, Kota Berada, Kabupaten Bone. Batu Barat, 16 tahun, Buta Bandranuang, Kabupaten Tangerang. Gusti Agung Bagus Mawira, 17 tahun, Buta bersejarah Goa. Maulahim, 15 tahun, Kabupaten Jeneponto. Pura Mambara, Somberku, Pura Burci, Buliku, Ulebirat Telenge, Nato Wali. Saya Muhammad Lutfi Firmansyah, 15 tahun, Kota Beradan, Kabupaten Bone. Andi Hania Sahara Madani, 15 tahun, Kabupaten Bulukumba.
Tentu saja dong. Dan mereka tidak malu untuk membawakan gelar atau julukan dari daerahnya masing-masing. Betul sekali. Kota daerah mana? Makassar. Oke. Kalau dari mana ini? Dari Duta Pelajar Toraja. Duta Pelajar Bone. Biasa sekali. Oke, jadi sesaat lagi kita akan memasuki acara yang paling dinantikan nih Kak. Betul sekali nih Kak. Di tangan saya sudah ada hasil pengumuman top 17 atau biasa disebut dengan 17 besar. 17 besar. Jadi ada 17 orang putra dan ada 17 orang putri. Wow, siapa kan kira-kira nih Kak? Siapa nih kira-kira yang akan lolos ke babak top 17 ini? Mana dari mana? Dari mana? Wow, sangat bersemangat sekali semuanya tentunya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka segel dari amplop yang sudah terisi nama-nama top 17 kita. Di tangan saya masih tersegel tentunya. Oke, dan di sini telah ada 17 pasang putra putri yang akan melaju ke top 17. Betul sekali Kak. Langsung saja kalian. Langsung saja kita mulai dari putra dulu. Iya. Yang pertama, Selamat kepada putra dengan nomor urut 02. Selanjutnya kita beralih ke putri. Selamat kepada 03. selanjutnya finalis putra dengan nomor urut 31. berikutnya putri dengan nomor urut 21. Oke, selanjutnya nomor urut berapa lagi nih? Nomor urut berapa?
siapakah kira-kira yang akan mendampingi nomor urut 30 ini Kak? Tentu saja. Putri, kira-kira siapa yang akan mendampingi nih? Nomor urut berapa? Berapa? Selamat kepada Putri dengan nomor urut 20. Berikutnya siapa lagi nih Kak Rara? Siapa nih Kak? Ayo, supporternya semangat dulu. Semangatin untuk pesertanya. Next, yang akan menduduki posisi top 17. Selamat kepada Putra dengan nomor finalis 04. Makassar mana suaranya?
dari Kabupaten Takalar? Siapa? Siapa? Selamat kepada finalis putri dengan nomor urut 16. Berikutnya kita beralih ke putra lagi. Kira-kira siapa nih? Dari mana? Dari mana? Katanya pare-pare. Oke, mari kita buktikan. Selamat kepada putra Dengan nomor urut 15. Siapakah yang akan mendampingi? Siapa? Siapa? Katanya dari Bone nih. Oke, coba kita lihat. Finalis putri dengan nomor urut 09. siapa? Luar biasa dari Kabupaten Goa. The next, siapakah yang akan menduduki posisi top 17 atau 17 besar pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022? Selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 18. Dari mana tuh kira-kira? Wow, kita pilih lagi. Goa.
Siapakah yang akan mendampingi finalis putra dari Parepare? Siapa? 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 Oke. Selamat kepada finalis putri dengan nomor urut 12. Wow, luar biasa sekali Bulu Kumba. Oke, berikutnya siapa kira-kira nih selanjutnya dari putra? Oke, kita cek dulu supporternya. Mana dari Bone? Bone SMA. Oke, mana dari Kabupaten Pindrang? Kabupaten Bulukumba. Dari Kabupaten Toraja. Kota Makassar. Wah, luar biasa sekali. Berikutnya, selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 21. Kabupaten Bone. Wow, luar biasa sekali. Kira-kira siapa yang akan dampingi putra dari Kabupaten Bone? Siapa nih kira-kira? Mari kita lihat. Selamat kepada putri dengan nomor urut 41. Wow, Jaden Ponto.
Kira-kira putra dari mana lagi nih? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Oke, kami dari Bulukumba lagi. Mari kita lihat. Selamat kepada putra dengan nomor urut 9. Siapakah yang akan mendampingi putra dari Kabupaten Bone? Bone SMP. Ya, boleh sampai. Siapa? Siapa? Selamat kepada putri dengan nomor finalis. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 27. Wow, dari Kabupaten Pindra. Pindra mana suaranya? Oke, bersemangat sekali ya dari kita. Next, siapakah yang akan menduduki posisi top 17 pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022? Siapa? 30 boleh. Siapa? Oke, mari kita lihat. Selamat kepada putra dengan nomor urut 24. Wow, dari mana lagi? Oke, dari Pinrang kita bakalan kemana lagi nih kak? Siapa tuh kira-kira? Ayo, mari kita lihat. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 26. Wow, dari Kabupaten Goa. Goa suaranya. The next, siapakah yang akan melaju ke babak top 17 kali ini? Wow, siapakah kira-kira yang mengisi top 17 kita untuk yang terakhir nih kak? Oh, sudah yang terakhir Betul ternyata. banget. Sisa satu Oke, pasang lagi kak. sisa satu pasang lagi. Kira-kira dari mana nih? Dari mana? Dari mana? Selamat kepada finalis putra dengan nomor urut 16. Siapa Oke, siapakah kira-kira yang akan mendampingi Bulukumba? Siapa? Siapa? Boleh. Wow, siapa kira-kira nih kak? Putri yang mengisi terakhir nih kak. Wow, mari kita lihat. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 10. Kota Makassar. Mana suaranya Kota Makassar?
tentu saja. Dan ke-17 finalis ini yang akan, siapa kira-kira yang akan melaju ke top berikutnya? Kira-kira siapa nih yang bakalan melaju ke top berikutnya? Siapa? Siapa? Dari mana? Oke. Sebentar kita bakalan tahu siapa yang akan melaju ke top berikutnya. Sebentar. Tentu saja penilaiannya itu akan berasal pure dari dewan juri, keempat dewan juri yang sangat hebat di depan kita. Betul sekali, Kak. Oke, kita akan menyaksikan persembahan orasi oleh ketua 17 besar Iya. all finalis pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Oke, kita mulai dari putra dulu. Inilah dia persembahan orasi dari finalis putra dengan nomor urut 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutu pendidikan di era globalisasi. Sekarang kita sedang berada di era globalisasi yang dimana sangat berdampak terhadap pendidikan, mau itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya kita sekarang lebih mudah berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi. Bahkan sekarang kita dapat melakukan pembelajaran melalui learning atau secara daring. Namun masih banyak dampak negatifnya. Salah satunya adalah terjadinya pembagian status sosial, yang kaya selalu menghina yang miskin, yang kuat selalu berkuasa, dan yang lemah selalu tertindas. Mayoritas selalu lebih benar dari minoritas. Bukan hanya itu, moral pelajar pun sudah berkurang bahkan hilang dalam masyarakat. Sudah tidak ada sopan santun antar sesama manusia. Kita bisa mengembangkan, meningkatkan, mewujudkan mutu pendidikan yang baik di era globalisasi. Solusinya adalah kita semua para pelajar penentu masa depan bangsa. Kita harus bisa meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi. Maka saya, Sultan Taufik, mengajak seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, maka marilah kita terus mengembangkan diri kita, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi inspirasi dan motivasi untuk dunia, bukan hanya membebani bangsa dan negara. Kita harus bisa berusaha terus. Karena kita tanpa adanya usaha kita tidak akan mengetahui hasil. Tanpa adanya perjuangan kita tidak mengetahui apa itu keberhasilan. Ketika adanya ketidakmauan kita hanya menimbulkan kegagalan. Ketika adanya kemauan disitulah ada jalan. Kita harus bisa menjadi pelajar di masa depan yang akan mengubah dunia. Dan kita akan mulai dari sekarang. Terima kasih. Wow, luar biasa speech yang dipersembahkan oleh Kota Makassar. Sebelum itu kami persilahkan kepada finalis all finalis putri untuk menuju backstage. Dimulai dari ujung dulu. Di luar. Masuk ke basement, lagi ke basement. Nanti tangga naik ke atas. Dulu naik ke atas. Nanti ada tangga naik ke atas. Itu semua di ujung kiri. Kiri paling atas itu kan sini. Itu keluar di basement tuh naik tangga tuh. Itu naik tangga. Langsung terus ke ujung kiri. Ruang auditorium. Ruangan auditorium. Basement kok parkir dulu, bapak keluar. Bilang kok sama orang ruangan auditorium. Ruangan auditorium. Pokoknya kok cari. Pokoknya kok keluar
keluar kok cari tempat yang ada tangganya itu saja. Dari kok keluar kota cari tempat yang ada tangganya. Nah, keluar gitu di luar ya. Kalau tanya dikurangi. Top 17 putra dimohon agar sekiranya ke tengah panggung. Oke, berikutnya kita saksikan persembahan orasi dari finalis putra dengan nomor urut 31. Waktu dimulai ketika kata pertama disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya. Dengan tujuan agar setiap individu, khususnya kita sebagai pelajar, dapat mencapai sebuah kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terrefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini, kita berada di tengah-tengah era globalisasi, di mana kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang searah dengan era globalisasi itu sendiri. Maka dari itu, jangan biarkan kebodohan dan rasa malas hinggap di dalam diri, karena itulah induk dari malapetaka. Dan jangan biarkan pemikiran kita dijajah oleh siapapun, karena sejatinya kita itu merdeka. Maka dari itu, kita sebagai pelajar dan generasi muda harus menanamkan tujuan dan motivasi yang positif di dalam benak pikir kita, agar kita dapat menjadi generasi muda Indonesia yang bersahaja. Saya Muhammad Lutfi Firmansyah, finalis 31, Kota Berada, Kabupaten Bode. Siap menciptakan perubahan. Salam Berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari Kabupaten Bone. Berikutnya siapa lagi nih Tarala? Oke, selanjutnya yang akan berorasi dengan nomor urut 30. Negara yang hebat merupakan negara yang memiliki pendidikan yang hebat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Mutu pendidikan di era globalisasi. Mutu pendidikan merupakan salah satu fasilitas sekolah atau pendidikan yang untuk menyebabkan konflik setiap dunia. Di masa era globalisasi, mutu pendidikan hanyalah sebuah ajang atau tempat di mana kita untuk belajar, tetapi pendidikan tidak selamanya tentang belajar. Dilansir dari Kompas.com, ada 504 siswa atau anak yang melakukan asusila, termasuk pencurian, narkoba, dan asusila lainnya. Dilansir dari Komnas Perlindungan Anak, tercatat ada 62,7%, di mana siswa SMP atau anak SMP sudah tidak perawan lagi. Di sini kita dapat melihat pendidikan karakter Indonesia harus dipertegas, khususnya di Sulawesi Selatan, di mana kita dapat mencontohi negara-negara yang memiliki pendidikan karakter terbaik di dunia, seperti negara tetangga kita, Jepang dan Singapura, di mana di masa 3 tahun pertama sekolahnya telah ditekankan untuk belajar pendidikan karakter lebih utamanya. Nah, maka dari itu saya Gusti Agung Bagus Mahawira, delegasi Kabupaten Goa, untuk menyarankan dan mengajak teman-teman sekalian memilih dan memilah pergaulan yang positif seperti memasuki forum, organisasi, dan seperti duta pelajar ini. Sekian dari saya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
dari Kota Makassar. Tabe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mutu pendidikan di era globalisasi. Seperti yang kita tahu, sekarang kita berada di era globalisasi, era kemajuan, era perubahan yang memberi dampak besar begitu terhadap bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, khususnya pada pendidikan. Era globalisasi ini memiliki dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif, layaknya pisau bermata dua. Sisi positifnya adalah dapat mempermudah mengakses dan menyesuaikan diri di zaman modern ini. Adapun sisi negatifnya adalah dapat merusak pelajar, khususnya pemuda, untuk terjadi rumus di hal-hal negatif. Maka dari itu, saya Rengga Aretirta, finalis Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2022, menyampaikan dan menghimbau, jadilah seorang pelajar ibarat kapal pinisi, sekali layar terkembang, pantang bidik surut ke pantai. Begitu pula dengan seorang pelajar, sekali kita melangkah di era ini, mari kita tetap berinovasi, berkarya, dan terus bereksperimen untuk mewujudkan pendidikan yang berpengetahuan dan berkarakter. Dengan itu, mari siapakah tahu, siapakah lagi, siapakah ingat. Kalau tanya ini, 3 balik. Kalau tanya yesoy, apa nih balik? Tabe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya marilah kita menyaksikan persembahan orasi dari finalis putra dengan nomor 29 dari Kabupaten Takalar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutu pendidikan di era globalisasi. Hal ini bukanlah hal yang asing bagi kita untuk mengetahui tentang mutu pendidikan di era globalisasi. Hal ini sebagian besar adalah teknologi dan informasi. Dengan adanya teknologi, kita dan masyarakat dan para pelajar yang ada di Sulawesi Selatan dapat mempermudah kita untuk mengakses informasi-informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Namun, ada juga sisi negatifnya, yaitu rentan terhadap pengaruh negatif, yaitu phishing, bullying, dan penipuan. Dengan ini, saya mengajak para pelajar dan masyarakat untuk mengetahui tentang literasi digital supaya kita semua dapat mempergunakan teknologi dengan baik. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 27 dari Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, thank you very much for attention. Well, I'm not talking about education. Mutu pendidikan di era globalisasi, di mana merupakan era globalisasi adalah era perubahan bagi para pelajar. Di mana apabila tidak ada globalisasi, mungkin saat ini kita tidak dapat mengenal yang namanya internet. Di mana internet merupakan jaringan yang dibutuhkan para pelajar dalam mencari ilmu pendidikan secara instan. Tapi ada saja kendala atau problematika dalam proses pembelajaran yang dihadapi para pelajar. Contoh kecilnya dalam proses pembelajaran daring.
yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Pasal 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang pendidikan, bahwa pendidikan telah diatur oleh undang-undang. Tapi perlu kita ketahui bahwa para pelajar memiliki kendala dalam proses pembelajaran daring adalah salah satunya kurangnya konteks sosial antara guru dan pelajar, sehingga kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pelajar. Jadi saya Andi Galung Astafi sebagai finalis Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 memiliki solusinya. Antaranya salah satunya dari itu adalah membentuk suatu organisasi atau kumpulan pelajar yang dinamakan Badan Eksekutif Pelajar, yang dimana para pelajar dituntut untuk menyuarakan suaranya dalam hal problematika yang dia miliki. Seperti halnya dalam pasal 28 tahun 1945 Undang-Undang telah menjelaskan bahwa negara beretorika, kita bisa dapat berkumpul di dalam serta menyuarakan aspirasi, itu kita dapat lakukan dan telah dilindungi oleh undang-undang. Jadi marilah sama-sama kita mendirikan, menegakkan pendidikan agar lebih bermutu dari sebelumnya. Thank you very much and don't forget for study. I'm Alun the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya finalis putra dari Kabupaten Bone. Inilah yang laki-laki SMA. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika kita berbicara tentang mutu pendidikan, salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah dalam sumber daya manusia. Karena kita tahu bahwa peningkatan kualitas mutu pendidikan ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia di Indonesia. Maka dari itu, kita kenal bahwa kita sedang berada di era globalisasi, di mana era ini, di mana teknologi semakin hari semakin canggih. Oleh karena itu, kita tahu bahwa paling tidak Indonesia menghadapi dua persoalan serius dalam dunia pendidikan. Yang pertama, krisis moral di tengah masyarakat. Moral dikatakan sebagai prinsip atau kebiasaan yang mana berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Yang kedua, yaitu adalah sistem pendidikan yang belum memadai di sekolah atau di madrasah. Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia saat ini memiliki fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai di beberapa pelosok-pelosok daerah. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa harus mengembangkan dan terus memperjuangkan hal tersebut. Di era globalisasi ini, kita perlu mempersiapkan 5 kompetensi yang dapat dijamin masa depan bangsa. Yang pertama, kompetensi dalam hal intelektual. Yang kedua, kompetensi dalam hal kepribadian. Kemudian yang ketiga itu kompetensi dalam hal komunikatif agar kita mudah dalam berhubungan maupun berinteraksi. Yang keempat itu adalah kompetensi sosial budaya, dan yang terakhir adalah kompetensi vokasi. Saya Andi Rahman Agustiawan, 16 tahun dari bumi Agung Palaka, Kabupaten Bone. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 11 dari Kabupaten Takalar. Mutu pendidikan di era globalisasi. Di era globalisasi merupakan era yang sangat modern, yang dimana kita dituntut untuk berpikir maju dan berpikir positif, yang dimana diperlukan pendidikan agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, mulai dari Amerika, Cina, dan lain-lain. Tingginya persaingan di era globalisasi yang mencakup seluruh sektor di kehidupan, tidak terkecuali dari
tidak terkecuali dari sektor pendidikan, sektor pendidikan dan sektor pendidikan dan sektor teknologi. Maka karena itu bahwa pentingnya pendidikan di era global sangat-sangatlah penting. Maka saya mengajak seluruh pelajar di Indonesia untuk terus berinovasi, terus berkarya demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Artikulus pernah berkata, belajar ketika bisa. Orang bijak belajar ketika bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka harus. Saya Rahim Nur, sekian dan terima kasih. Berikutnya finalis putra dengan nomor urut 15 dari Kabupaten Pindrang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Telah terkumpul data dari The World Economic Forum yang mengatakan bahwa Indonesia terdapat peringkat ke-37 dari 53 yang dimana Indonesia untuk pendidikan di era globalisasi memiliki hal positif dan negatif, yang dimana tentunya di hal negatif adalah Indonesia kurangnya pendidikan karakter, yang dimana Indonesia sangat perlu akan pendidikan karakter. Karena saya pernah mendengar hadis yang mengatakan wal adabu fawqal ilmi, yang berarti adab lebih tinggi daripada ilmu. Maka dari itu kita sebagai pelajar sangat butuh yang namanya pendidikan karakter. Dan hal positifnya sekarang ini kita sebagai pelajar tentunya di era globalisasi ini kita sangat perlu yang akan namanya komunikasi. Dan di era globalisasi ini komunikasi tersebut sangat mudah didapatkan dan pembelajaran tersebut sangat mudah didapatkan, namun halnya di media sosial maupun di internet. Saya Anja Saputra mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi pelajar yang unggul, cerdas, dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi persembahan speech yang disampaikan oleh finalis putra. Kemudian sebelum saya melanjut ke finalis berikutnya, kami menghimbau untuk para penonton, audiens, untuk tidak membuat keributan saat finalis sedang berbicara. Agar finalis tidak terganggu fokusnya. Dan juga kami menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Oke, berikutnya saya persilakan kepada putra dari Kabupaten Goa untuk menyampaikan orasinya. Mutu pendidikan di era globalisasi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan zaman dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Karena pendidikan merupakan kunci utama dalam mengatasi segala permasalahan yang ada. Karena pendidikan merupakan senjata yang paling utama dalam menaklukkan dunia. Demikian perkataan dari Bapak Mandela. Namun, hingga detik ini, pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata efektif. Mengapa tidak? Pendidikan di Indonesia mengalami banyak permasalahan yang cukup kompleks. Mulai dari sistem pendidikannya yang masih kuno dan tidak fleksibel, para staf pengajarnya yang masih belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan juga para pelajarnya yang belum mampu bersaing secara global, dan tentunya mutu pendidikannya yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari survei The Economic and the Politics Development yang menyatakan bahwa mutu pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-12 dari 12 negara di Asia.
Bukan hanya itu, survei mengenai minat literasi, tingkat pengetahuan dan tingkat pengangguran sudah sangat terlihat jelas. Saudara-saudara sekalian, akankah kita hanya akan tinggal duduk diam melihat masa depan bangsa kita yang seperti ini? Saya nyatakan tidak. Maka daripada itu, saya mengajak kepada seluruh penonton, kepada seluruh pelajar, orang tua dan pemerintah, mari kita bergerak bersama, bersinergi bersama, memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Kita dapat melakukannya dengan langkah yang konkret dan nyata. Kita dapat mengedukasi di berbagai media yang ada. Kita juga dapat aktif menggagas kurikulum di Indonesia, dan kita juga dapat berkampanye bersama agar masyarakat Indonesia tahu bahwa pelajar di masa sekarang juga dapat membawa Indonesia menjadi lebih maju. Saya Muhammad Sabir, finalis Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2022. Salam pelajar Dewa Tengah. Peserta dengan nomor urut 26 dari Kabupaten Pinrang. Berbicara tentang mutu pendidikan di era globalisasi, perlu kita ketahui bahwa Indonesia menurut The World Economic Forum Swedia, Indonesia berada di urutan ke-37 dari 57 survei negara di dunia. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih terancam. Game online adalah salah satu permainan yang menjadi permasalahan di kalangan remaja saat ini. Salah satunya adalah remaja yang berstatus pelajar. Terdapat banyak pendapat tentang fenomena kecanduan bermain game online ini. Game online yang dapat dirasakan kepada para remaja saat ini. Dampak yang dapat kita rasakan dari bermain game online ini seperti kita malas belajar, kita sulit untuk konsentrasi, dan malas sekolah sehingga nilai yang kita dapatkan menurun. Karena itu kekhawatiran akan menurunnya mutu pendidikan. Namun bermain game online tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif. Salah satunya adalah seperti meningkatkan pola pikir kita, melatih kekreativitasan dan mindset kita. Di samping itu banyaknya dampak positif yang kita rasakan dari bermain game online ini, juga kita dapat merasakan dampak positif dari era globalisasi ini. Seperti kita sebagai pelajar memanfaatkan teknologi yang kita rasakan di era modern ini. Oleh karena itu, semangat belajar dan motivasi yang kuat yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Karena jika tidak, kita akan tertanam oleh kemajuan zaman sekarang ini. Untuk itu, saya Muhammad Syafiq Farisi mengajak seluruh pelajar dan terutama seluruh pelajar yang ada di Sulawesi Selatan untuk bersama menjadi pelajar yang lebih baik, kreatif dan aktif untuk mewujudkan pendidikan yang cerdas dan berkualitas. Juru Kumpul Muhammad Syafiq Des Syafiq Yotaimas Jawa Betul Indonesia Soste Bokwa Pinrang Kara Kimasta. Terima kasih, salam Pinrang cerdas dan 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Arigatou gozaimasu. Next, kita bakalan ke finance berikutnya. Putra dari Kabupaten Pinrang, Parepare, dari kota Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Judges, mutu pendidikan di Indonesia tentunya semakin meningkat karena dapat kita ketahui di era globalisasi ini kita telah mengetahui yang namanya teknologi. Dengan globalisasi, pendidikan
pendidikan Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan pendidikan negara lain yang lebih berkembang. Hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat proses belajar mengajar menjadi lebih maju dan tentunya menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan serta pengembangan pendidikan di Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan. Namun ada beberapa permasalahan di bidang pendidikan terkhusus di masa ini yang itu masa pandemi seperti saat ini, yaitu akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan. Teknologi digital menjadi salah satu isu di antara 4 isu lain utama yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk dibahas serta dibawa di forum internasional yang bersama 19 negara dan Uni Eropa. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang penting dan harus menjadi fokus kita bersama. Dalam hal ini, pelajar memiliki peran penting dalam peningkatan serta pengembangan pendidikan Indonesia. Maka dari itu, for all of you guys, the next generation of Indonesia, this is our time and this is our job. We have the power and we have the energy to make the children be a better people and make education will be more advanced and more informed in the golden of Indonesia in 2045. This is me, Muhammad Rafi Nugraha, your next Students Ambassador of South Sulawesi 2022. Thank you. Berikutnya, kita persilakan kepada putra dari Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Fakta, masalah, solusi. Faktanya, pendidikan bukan hanya upaya menciptakan manusia yang pintar dan cerdas, akan tetapi upaya untuk memanusiakan manusia. Karena tujuan utama dari pendidikan itu sendiri adalah menciptakan manusia yang pintar dan berkualitas sehingga memiliki pandangan yang luas ke depannya untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan. Karena pendidikan itu sendiri dapat memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Dan perlu kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa pendidikan adalah fondasi suatu negara. Karena semakin baik dan tinggi pendidikan di suatu negara, maka semakin majulah negara tersebut. Masalahnya, perencanaan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia seakan runtuh diakibatkan angka putus sekolah yang semakin meningkat di era globalisasi sekarang ini. Menurut data teknologi informasi di tahun 2020 ada 157.166 siswa yang putus sekolah. Hal ini sungguh miris teman-teman sekalian. Diharapkan pendidikan di Indonesia semakin meningkat, justru berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kenakalan remaja, pernikahan dini, kasus pencabulan, faktor ekonomi menjadi penyebab banyak generasi muda yang putus sekolah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengakhiri penderitaan pendidikan yang ada di Indonesia. Solusinya,
Dewasa ini dibutuhkan sebuah peningkatan kesadaran generasi muda tentang pentingnya arti sebuah pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, saya Kelvin Umbo, finalis Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan, menawarkan solusi, yaitu program Rumah Kita sebagai pendidikan akselerasi dan pendidikan untuk karakter bagi generasi muda. Dan diharapkan dari program kerja ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Because education is the most powerful weapon for changing the world. Karena pendidikan adalah senjata terampuh untuk mengubah dunia. Dan perubahan ini membutuhkan tindak nyata dari teman-teman sekalian yang ada di tempat ini. Karena kita adalah agent of change, agent perubahan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam pendidikan, salam generasi muda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan berorasi dengan nomor urut dari Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendidikan merupakan elemen penting di dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting di era globalisasi. Contohnya seperti pendidikan dapat meningkatkan integritas hidup di era kemajuan teknologi dan informasi. Salah satu penyebab globalisasi juga adalah dengan perkembangan tech atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan teknologi. Namun, dengan kemajuan teknologi tersebut, pelajar dan juga guru mendapatkan inovasi baru atau ide baru dengan menerapkan pembelajaran, belajar di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, saya, Hafiz Farel Prayudya, finalis Duta Pelajar Sulawesi Selatan, delegasi Kabupaten Maros, mengajak seluruh masyarakat, terutama pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, terkhususnya di Sulawesi Selatan, untuk berkreativitas, berkreasi, membentuk karakter, dan semangat dalam belajar demi mutu kualitas, demi mutu pendidikan di Indonesia. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. If you want to change a different, start it from yourself. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan menyampaikan orang tua putra dengan nomor urut 09 dari Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When we talk about education, saya rasa hal itu adalah hal yang paling lumrah dan sering sekali kita dengar di masyarakat Indonesia. Bahasa memiliki kepentingan penting pada pendidikan awal seorang manusia. Bahasa adalah suatu cara yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Menurut Minwar dan Matthew tahun 1956, bahasa berkaitan erat dengan nasionalisme sebagai penghubung dan sebagai pemisah. Fakta, masalah, solusi. Faktanya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang luar biasa karena mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam, berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi, pada era globalisasi pada saat sekarang ini, banyaknya generasi muda yang seakan-akan mengabaikan, bahkan menganggap remeh bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Apalagi masyarakat yang sering menyisipkan istilah-istilah bahasa asing pada penggunaan bahasa Indonesia. Namun perlu kita ketahui, belajar bahasa asing bukanlah suatu hal yang salah, teman-teman. Tetapi alangkah lebih indahnya jika kita mengedepankan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Layaknya pepatah,
di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oleh karena itu, saya Zulfikar, finalis Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan, ingin mengajak seluruh masyarakat, terkhususnya putra-putri Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mencintai dan bangga akan bahasa ibu kita sendiri. Jika bukan kita, siapa lagi teman-teman? Jadi tolong, jangan jadikan globalisasi sebagai predator yang memakan habis budaya dan bahasa kita. Because language is a soul and cerminan bagi suatu bangsa. Sekian dan terima kasih. Salamaki kepada salama. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, finalis dengan nomor urut 19. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendidikan adalah syarat penting Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Karena dengan pendidikan yang baik, maka negara Indonesia dapat membiasakan anak didik untuk memahami eksistensi bangsa berkaitan dengan eksistensi bangsa lain. Maka dari itu, pendidikan di Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tak melupakan adat dan istiadat bangsa Indonesia sebagai identitas dari negara tercinta kita. Saya, Joshua Rich Afia Abadi, mengundang teman-teman untuk menjadi sumber daya manusia unggul dengan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila. Mari kita bersama-sama memajukan bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya kita akan menyaksikan orasi dari finalis dengan nomor urut 24 dari Kabupaten Pindrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Musharraf, delegasi Kabupaten Pindrang. Mutu pendidikan di era globalisasi. Berbicara tentang mutu pendidikan di era globalisasi, menurut Program of International Student, Asesmen Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih terhitung rendah. Tapi, apakah bangsa kita harus terus seperti itu? Tidak. Lalu, siapa yang harus mengajar ketertinggalan itu? Kita. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Kita. Ya, kita. Karena kita adalah pelajar penerus bangsa. Saya percaya bahwa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan dapat bersaing dengan negara-negara maju. Saya yakin bahwa semua pelajar yang ada di sini memiliki potensi yang berbeda. Maka dari itu, jadikan semua yang ada di sekitar kita sebagai sumber belajar. Tetap produktif, inovatif, dan mari bersama-sama berkarya untuk menuju Indonesia bangkit. Syukran, minallahi musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penyampaian orasi dari finalis putra
top 17 finalis putra. Kemudian saya undang kembali finalis putri untuk maju ke depan. Top 17 putri untuk maju ke depan. Inilah dia wajah-wajah putri cantik top 17 Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Langsung saja saya persilakan kepada finalis putri dari Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci pour la question. Berbicara mengenai mutu pendidikan di era globalisasi, tentunya kita harus ketahui bahwa mutu pendidikan di era globalisasi ini adalah salah satu landasan berjuang sebagai hati nurani yang sangat tulus. Berkorban adalah hati nurani yang sangat menyala. Dan berjuang adalah hati nurani yang sangat membaca. Tentunya kita harus ketahui apa tujuan dari pendidikan. Sepertinya hal ini harus kita upayakan sebagai pendidikan ataupun tujuan pendidikan harus kita angkat sebagai cahaya ataupun kegelapan diubah menjadi sebuah cahaya. Terlebih di era 5.0 sekarang ini, kita berdiri di era 5.0 sekarang ini sebagai pendidikan tidak berjalan yang efektif. Saat ini Indonesia menyatakan atau mengalami krisis pengetahuan ataupun pendidikan, sebagaimana ada pula dampak atau wabah yang terpapar di sekitar kita seperti COVID-19, sebagaimana dapat mengganggu proses pembelajaran atau belajar mengajar yang berada di sekitar kita. Tentunya ada pula dampak negatif serta dampak positif, yang dimana dampak negatif tersebut mengganggu aktivitas proses pembelajaran sehingga kita tidak dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dimana dampak negatifnya yaitu yang pertama adalah keterbatasan sarana pendukung. Yang kedua adalah peserta didik tidak dapat mengerti atau tidak dapat memiliki wawasan yang luas. Adapun dampak positifnya, yang pertama adalah pelayanan internet menjadi lebih meningkat. Dan yang kedua adalah kita dapat melatih kemandirian siswa. Menurut Undang-Undang Pasal 22 Ayat 1 Tahun
1945 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang sistem atau stabilitas keuangan ataupun penanganan virus corona di ASES. Sebagaimana kita harus mengembalikan dunia pendidikan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, saya Mutia Salihah memberikan solusi sebagaimana saya akan membangun program kerja agar kiranya saya akan terus meningkatkan budaya ataupun pendidikan yang dimana di era globalisasi ini, sebagai kita juga harus menyalurkan ideologi dan juga ide-ide motivasi serta dapat mencanggihkan teknologi. Oleh karena itu, saya Mutia Salihah mengajak seluruh masyarakat kita, kamu, dan kalian semua untuk meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi. Dengan adanya era globalisasi ini, kita harus meningkatkan pendidikan menjadi lebih efektif. I'm ready for a student ambassador in South Sulawesi in 2022. Thank you for information. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, mari kita dengarkan penyampaian orasi dari Majelis Putri Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for attention for me. Berbicara tentang education tentunya akan sangat menarik jika diperbincangkan untuk saat ini. Kita semua mengetahui bagaimana pentingnya education dalam menentukan kemakmuran masyarakat dalam peradaban zaman yang ada saat ini. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menjadi jauh lebih baik lagi. Namun, sangat disayangkan karena hingga detik ini kita semua mengetahui bersama bahwa pendidikan belum terlalu bisa mengaktualisasikan apa tujuan utamanya. Jika dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia begitu kompleks, mulai dari mutu yang masih sangat rendah, pendidik dan kependidikan yang belum terlalu baik, mulai dari kualitatif dan kuantitatif. Jika dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita sebagai para pemuda-pemudi yang dibesarkan di era reformasi harusnya lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Dibuktikan bahwasanya Indonesia menduduki peringkat ke-55 dari 73 sistem pendidikan yang ada di dunia. Maka dengan itu, saya mengajak kita semua para pemuda-pemudi untuk memajukan Indonesia agar pendidikan semakin berkualitas dengan cara mengkontekstualkan ilmu yang kita miliki, menjadikan teknologi sebagai dasar pengembangan di era globalisasi, meningkatkan literasi membaca guna mendukung program kerja kementerian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan berorasi dengan nomor urut 15 dari Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, praise and gratitude we pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because of Allah Subhanahu wa Ta'ala's blessing we can gather in this place in good health. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan baik dari segi pengelolaannya dan juga dari segi pendidikan itu sendiri. Pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia pembangunan. Menuju dirgahayu Indonesia ke 100 tahun, pemerintah memiliki visi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan cara mengoptimalkan sumber daya
Mengetahui kondisi pendidikan formal kita saat ini sangat diperlukan untuk pengkajian ulang kurikulum yang pernah atau sedang berjalan. Dan pendidikan Indonesia sangat membutuhkan guru-guru yang memiliki dedikasi tinggi dan juga kemampuan yang memadai guna mengantisipasi era globalisasi yang terus berjalan. Maka dari itu, saya, Dwi Novita Januari Putri, delegasi Kabupaten Goa, mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia, terkhusus pelajar di Sulawesi Selatan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi terkhusus di Indonesia dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersanding dengan perubahan dan bersaing di era globalisasi dalam mewujudkan the Golden Indonesia 2045. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mari bersama kita mendengarkan orasi dari finalis putri dengan nomor urut 09 Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, pembelajaran kehilangan metode dasar belajarnya. Hal ini mengakibatkan penerapan model, teknik, strategi, dan media yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan zaman tidak bisa maksimal difungsikan sebagai sarana pembelajaran. Mereka cenderung terhubung dengan media digital. Proses belajar memang akan terus berkembang. Semakin canggih zaman, maka pembelajaran akan semakin bervariasi dan berwarna. Nah, bagaimana kita sebagai pelajar harus bisa meningkatkan dan mengembangkan hal tersebut menjadi hal yang positif. Mutu pendidikan yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang bercerdas dan berkarakter dan memiliki wawasan yang luas. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang berpendidikan. Maka dari itu, saya Andi Siti Faradila mengajak semua teman-teman dan para pelajar, khususnya generasi bangsa, untuk bisa senantiasa meningkatkan mutu pendidikan di negara kita ini, khususnya di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dengan nomor urut 16 dari Kota Makassar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutu pendidikan di era globalisasi. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Selo Samarjan, mengatakan bahwa globalisasi adalah suatu sistem terbentuknya organisasi maupun komunikasi yang dimana setiap masyarakat di seluruh dunia harus menerapkannya. Suka atau tidak suka, setiap masyarakat di Indonesia, terutama individu maupun organisasi pada bidang pendidikan harus menerapkan sistem globalisasi tersebut. Sistem globalisasi di Indonesia yang kita ketahui disebut dengan diibaratkan bagai mata pisau yang bermata dua, di mana di satu sisi memiliki dampak positif dan di sisi lain memiliki dampak negatif. Dampak positif sistem globalisasi tersebut adalah dapat membawa kita menuju era dunia yang lebih baik lagi. Namun, di sisi negatif tersebut, globalisasi dapat membuat kita menjangkau akses situs-situs yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Oleh karena itu, saya Alisa Putri Dilustari mengajak seluruh para pelajar di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menerapkan sistem globalisasi dalam kehidupan kita, baik dalam dunia pendidikan maupun dunia keseharian kita. Jadilah pelajar yang cerdas, religius, serta
Tetapi Indonesia terbatas dari pemikiran generasi-generasi mudanya. Terima kasih. Salam NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar bisa terjun. Ewa Makassar. Mana pembawa sal? Cek. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 32 dari Kabupaten Jeneponto. Wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Di era globalisasi, atau lebih sering dikenal dengan istilah era digital tentunya. Banyak kemajuan yang sudah kita lalui sekarang. Pembelajaran di era globalisasi juga sangat bermanfaat. Kita dapat melakukan pembelajaran secara online dan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pendidikan di era globalisasi juga sangat menguntungkan karena banyak fitur atau aplikasi yang dapat mengakses kita agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. I am Andi Mawarahim, siap menjadi pelopor serta ikut dalam berkontribusi dalam kemajuan pembelajaran yang ada di Indonesia. Because I believe Indonesia will be the future in the hands of the future. Jeneponto Jaya. Terima kasih. Lahiran dari suaranya. Oke, berikutnya kita melihat penampilan orasi dari finalis nomor urut 20 dari Kabupaten Kota Parepare. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globalisasi menuntut untuk menjawab pasar dan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan adanya globalisasi, diharapkan tenaga kerja yang ada di Indonesia dapat bersaing dengan pasar dunia. 1 tahun yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan program yaitu Merdeka Belajar, yang dimana program ini mengupayakan pembelajaran secara merdeka atau bebas sesuai dengan minat dan karakter siswa. Globalisasi mendukung program ini dengan tidak adanya batasan bagi siswa untuk mengetahui atau menjangkau informasi yang bersifat global. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menyesuaikan diri dengan era globalisasi sekarang agar mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Saya Trintan Mutiara, siap menjadi Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Terima kasih. Selanjutnya, finalis putri dari Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berbicara mengenai globalisasi, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa perubahan-perubahan global mengharuskan sektor pendidikan untuk membenahi serta menyesuaikan diri terhadap perubahan global yang terjadi. Di era globalisasi saat ini, kita sebagai pelajar harus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Indonesia, bahkan di provinsi kita sendiri, harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, provinsi kita harus mencari orang-orang yang dapat berpikir secara efektif, efisien, dan produktif. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harus berpikir secara efektif dan efisien agar kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh karena itu, saya Putri Ayu Kurniasya, delegasi Buta Bersejarah Kabupaten Goa, mengajak seluruh pelajar di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama membangun strategi agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, finalis putri dari Kabupaten Jener Pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nawacita Presiden Jokowi pada priorisasi kali ini adalah penguatan daya saing sumber daya manusia dan menjadikan building karakter sebagai pilar utama yang dituangkan dalam pendidikan karakter. Pelajar Indonesia harus mampu menghadirkan dirinya sebagai agent of change untuk memandirikan bangsa dan daerah sebagai seorang yang berkarakter. Mengingat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia, maka dari itu pendidikan adalah transformasi keilmuan dari kebodohan menuju kemahiran. Berbicara tentang pendidikan di era globalisasi, pendidikan di era globalisasi adalah suatu peningkatan integritas, konsep hidup, dan nilai hidup di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini semakin pesat. Ini menjadi warning di era digital hari ini bahwa peran-peran aktif pelajar akan diuji oleh hempasan arus globalisasi dan informasi saat ini. I am Fatima Azara, finalis student ambassador South Sulawesi, siap menjadi ikon dan pelopor bagi pelajar Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2024. Then I believe the future belongs to those who believe in the beauty to their dreams. Selama kita pada selama, terus semangat. Sekian, terima kasih. Berikutnya penyampaian orasi dari finalis dengan nomor urut 03 dari Kabupaten Bone SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kondisi pendidikan di era globalisasi sekarang ini masih sangat jauh dari yang kita
pendidikan di Indonesia masih tergolong terpuruk sehingga menjadi kendala yang menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia. Di zaman yang serba modern ini, kita dituntut untuk meraih ilmu pengetahuan. Andai kata kita lengah sedikit saja, kita akan tertinggal dan semakin. Sebagai pelajar sekaligus generasi penerus bangsa, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terkhususnya pada era globalisasi sekarang ini. Maka dari itu, saya mengajak seluruh generasi muda untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, karena masa depan bangsa tergantung dari kualitas penerus bangsa itu sendiri. Saya Syahwa Aprilia, finalis 03 perwakilan Kota Beradan, Kabupaten Muni. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi penyampaian orasi dari finalis putri di nomor urut 03. Berhubung karena sudah memasuki waktu sholat maghrib, kita akan break dulu untuk beberapa menit ke depan. Kemudian dilanjut dengan orasi oleh finalis putri, top 17 finalis putri. Finalis putri silahkan untuk menuju backstage.